Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami, semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan peningkatan keimanan, sehingga kehidupan kita akan senantiasa asmara, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Asmara, tentu saja kita masih ingat nama program ini, yakni Amanah, Sakinah, Mawadah, Warahmah. Dengan kehidupan yang asmara ini, sebuah rumah tangga akan menjadi lautan keteduhan untuk menghamparkan segala asa dan kasih sayang. Dengan rumah tangga yang asmara, setiap kita akan merasa nyaman untuk bersanding dan tentu saja berlama-lama dengan pasangan. Dalam kesempatan ini, sehingga kita akan berbincang sebuah serial yang dalam waktu-waktu lalu sudah kita bahas bersama, atau mungkin Anda sudah menyimaknya, yakni serial tentang pemicu selingkuh dalam kehidupan rumah tangga. Dan tema kali ini adalah fenomena yang banyak terjadi di tengah kehidupan kita, yakni adanya perhatian yang berkurang. Dengan kata lain, tema kita kali ini adalah kurang perhatian. Hal ini sering menjadi keluhan bagi sebagian pasangan, tidak semuanya memang, tetapi khususnya pada pasangan-pasangan yang biasanya kedua-duanya adalah orang-orang yang sibuk, yakni sibuk untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau menikah tentu bukan sekedar persiapan mentalitas, bukan sekedar persiapan teori-teori tentang kehidupan rumah tangga, apalagi sekedar teori-teori tentang nikmatnya kehidupan rumah tangga. Teori-teori yang berbicara tentang indahnya kehidupan berumah tangga. Ketika diberi kisah atau informasi tentang pahitnya kehidupan rumah tangga, sebagian orang enggan mendengarnya. Sebagian lagi bahkan mungkin cenderung tutup telinga dengan alasan, wah, kisah-kisah tentang kehidupan rumah tangga yang pahit membuat kita menjadi ilfil, membuat kita menjadi down, membuat kita menjadi tidak semangat untuk membangun kehidupan rumah tangga. Tentu saja, kisah kepahitan kehidupan rumah tangga bukan dimaksudkan untuk menghambat cita-cita kita, khususnya Anda para jomblo, untuk membangun kehidupan rumah tangga. Kisah-kisah tentang kepahitan kehidupan rumah tangga perlu kita perhatikan, justru sebagai penambah wawasan yang sudah kita miliki. Punya kekuatan mental, bagus. Punya kekuatan material, luar biasa. Ditambah kekuatan teori, mumtaz, istimewa. Tetapi tambahan-tambahan informasi tentang kontekstual kehidupan rumah tangga yang di dalamnya ada duri-duri, di dalamnya ada batu-batu, di dalamnya ada ujian-ujian yang bisa jadi bagi mereka yang belum pernah memasuki kehidupan rumah tangga, ini adalah sesuatu yang sangat asing, kalau tidak dikatakan super asing. Asing karena ketika awal memasuki kehidupan rumah tangga, bisa jadi yang ada di dalam benak kita adalah tentang indahnya kehidupan berumah tangga. Begitu berlalu waktu, setahun, 2 tahun, berumurlah kehidupan rumah tangga, mulai larut dengan kesibukan masing-masing. Tadi sudah saya katakan, fenomena ini muncul dipicu oleh adanya faktor kesibukan masing-masing pasangan. Bisa saja
suaminya adalah seorang eksekutif yang bekerja dari pagi sampai larut malam. Di sisi yang lain, bisa jadi istrinya adalah juga seorang eksekutif muda yang karirnya sedang menanjak. Sehingga bisa dibilang aktivitas yang begitu menyita waktu dan perhatian, bahkan bisa jadi di waktu-waktu yang katanya weekend harusnya sepasang suami istri bisa senantiasa bersama dalam kehidupan rumah tangga, bisa bertemu secara fisik, waktu-waktu seperti itu pun dimanfaatkan atau digunakan untuk mengurus urusan-urusan pekerjaan. Sehingga jelas perhatian kepada pasangan akan semakin berkurang. Jika hal ini dibiarkan, maka tidak tertutup kemungkinan perhatian-perhatian yang semakin berkurang ini bisa jadi totalitas menjadi hilang sama sekali. Sehingga kebersamaan mereka dalam membangun kehidupan rumah tangga cenderung datar-datar saja. Satu sama lain sudah menjadi teman saja. Ketika terjadi pertemuan, tatapan, kedua wajah, sorot kedua mata sudah tidak memiliki getaran-getaran rasa. Bahkan sentuhan-sentuhan fisik, belayan tangan, pelukan badan sudah tidak mampu lagi untuk membangkitkan suasana semangat bagi seorang pasangan untuk merespon adanya sikap proaktif dari pasangan yang lainnya. Dampak yang paling membahayakan dan paling mengerikan tentu saja adalah adanya letupan-letupan fitrah insani berupa kebutuhan-kebutuhan untuk mendapatkan perhatian. Perhatian pasangan yang semakin memudar, dorongan dari dalam untuk mendapatkan perhatian dari lawan jenis adalah sesuatu yang senantiasa beriring, berjalan, bersaing-saingan satu dengan yang lain untuk saling memenangkan terhadap yang lainnya. Jika ternyata kebutuhan perhatian ini jauh mengungguli daripada kemampuan seseorang untuk mengendalikan keinginannya ini, disinilah faktor utama munculnya pemicu perselingkuhan. Perselingkuhan yang bisa jadi sesuatu yang tidak diharapkan. Perselingkuhan yang bisa jadi sesuatu yang awalnya tidak terbetik dalam benak pikiran. Tapi kenapa bisa muncul kemudian aktivitas perselingkuhan itu? Akan saya lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Tidak terpikir untuk melakukan selingkuh. Bahkan bisa jadi pada saat PDKT dulu sudah terucap sumpah dan janji bahwa mereka akan saling setia, seiring dan sejalan, bersama kapan dan dimanapun mereka berada, suka dan duka akan dinikmati bersama. Tapi kenapa tiba-tiba perselingkuhan itu bisa maujud, terjadi, seakan-akan orang mengatakan terjadi dengan tiba-tiba dan di luar dugaan dan keinginan. Kita bisa lihat setback, kita bisa lihat ke belakang. Bisa jadi munculnya adalah karena kurangnya perhatian pasangan. Pasangan yang begitu sibuk mengumpulkan harta kekayaan. Pasangan yang bisa jadi
begitu sibuk mengumpulkan bekal masa depan. Katanya sih untuk hari tua. Mengumpulkan bekal dengan harapan katanya sih biar bisa sejajar dengan orang-orang lain yang seusianya atau orang-orang yang sama status sosial kedudukannya di tengah masyarakat. Atau bisa jadi kesibukan yang begitu luar biasa, nyaris 20 jam sehari semalam. Ada waktu hanya 4 jam saja buat pasangan. Itu pun terkadang waktu sisa dan dimanfaatkan hanya untuk tidur belaka. Meskipun tidur satu tempat tidur dengan pasangan, lagi-lagi kelelahan yang mendera membuat mereka tidak bisa saling tegur sapa, apalagi sekedar bermesraan layaknya sepasang suami istri, sekedar untuk berpegangan tangan, membelai penuh kasih sayang satu dengan yang lainnya, memang sudah tidak ada. Kelelahan yang begitu luar biasa. Ternyata begitu mereka beraktivitas di luar rumah, mereka menjalankan aktivitas pekerjaan mereka, bertemulah dengan teman-teman, bertemulah dengan seseorang ketika mereka sedang bertransaksi akan aktivitas mereka di luar rumah itu dengan orang yang bisa jadi dia memberikan perhatian. Awalnya mungkin sebagai klien biasa. Bahasa pertemuan-pertemuan awal mungkin cukup formal. Tapi karena seringnya mereka berinteraksi dan mereka memang pasangan-pasangan yang di tempat pekerjaan mereka waktunya jauh lebih panjang dibanding dengan kebersamaan mereka di rumah tinggal mereka, maka peluang untuk berinteraksi lebih lama, lebih intensif dengan klien di luar sangat memungkinkan. Jauh lebih dominan, jauh lebih mengeratkan mulai dari pandangan mata, perasaan-perasaan, apalagi jika kemudian transaksi formal itu diiringi dengan pembicaraan-pembicaraan non formal, mulai dari tentang perkenalan nama, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga orang tua, dan yang paling sensitif adalah berbicara tentang peristiwa-peristiwa dalam lingkup kehidupan rumah tangga masing-masing pasangan. Bermula dari situlah biasanya kemudian akan muncul canda dan sapa. Dari sekedar mengingatkan sudah makan apa belum, sudah sholat apa belum, hari ini ada agenda kemana, dan lain sebagainya, akan menjadi sentuhan-sentuhan perhatian yang membuat seseorang kemudian merasa tersanjung, membuat seseorang kemudian merasa nyaman berada dengan seorang klien yang notabene-nya dia bukan pasangannya, dia bukan pendamping kehidupannya. Belum lagi jika kemudian muncul dalam benak pikiran upaya untuk membanding-bandingkan antara perhatian yang diberikan oleh pasangan dengan perhatian yang diberikan oleh seorang klien. Orang mengatakan gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan justru nampak terlihat. Maksudnya adalah kebaikan pasangan yang begitu besar mengiringi kehidupan perjalanan rumah tangganya. Dari awal mereka mengenal kehidupan baru dalam sebuah rumah tangga sampai hari di mana mereka bertemu dengan klien mereka, itu sirna seketika. Sementara kebaikan-kebaikan klien yang sekedar tegur sapa, mengingatkan, sesekali memberi hadiah, ibarat semut yang sebenarnya ada di seberang lautan tapi tampak begitu jelas. Kondisi sudah mulai berbalik. Belum lagi jika na'udzubillahi min dzalik kemudian salah seorang di antara pasangan itu tertimpa ujian, tertimpa musibah, entah itu penyakit, entah itu kebangkrutan ekonomi. Perhatian pasangannya semakin berkurang dengan alasan harus lebih keras mencari uang,
sementara perhatian kepada pasangan yang sedang menderita sakit juga semakin berkurang, merasa seakan-akan uang bisa menutupi segalanya, bisa digunakan untuk mengobati penyakitnya, menyebabkan perhatian pun berkurang, dan pasangan yang sedang sakit ini pun tanpa disadari mulai muncul perasaan disisihkan, perasaan ditinggalkan, perasaan dicampakkan oleh pasangan, merasa jatuh dan tidak berguna. Ya, kalau kemudian pasangan yang sedang berikhtiar mencari uang tadi mendapatkan uang yang cukup untuk pengobatan atau menutupi kehidupan rumah tangga. Bagaimana jika ternyata uang yang didapatkan itu pun jauh dari kata cukup? Pasangan yang sedang menderita sakit ini kemudian merasa harus berikhtiar sendiri. Jika kekurangan ekonomi, dia merasa harus bekerja membantu pasangannya menutup kekurangan keuangannya. Jika ia sedang dalam keadaan sakit sekalipun, dia akan berikhtiar pula mencari-cari dana tambahan untuk perobatannya. Dia dalam keadaan sakit, akhirnya berangkat sendiri untuk konsultasi kesehatan, berobat ke dokter, atau mungkin ke rumah sakit juga seorang diri. Jika kemudian dengan itu, dia bertemu dengan temannya, dia bertemu dengan kliennya, dia dalam keadaan sakit, berobat sendiri di rumah sakit, dia bertemu dengan teman lamanya. Terjadilah tegur sapa, terjadilah kemudian komunikasi yang intensif, terjadilah kemudian pertanyaan-pertanyaan. Kenapa berobat berangkat sendiri, padahal dalam keadaan sakit? Kemana pasanganmu? Apa jawaban si sakit ini? Kita akan simak selepas pesan-pesan yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Terima kasih Anda masih bersama dengan Zakat TV, masih dalam serial penyebab selingkuh atau pemicu perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga. Bagi Anda yang baru tersambung dengan channel kami, perlu saya sampaikan bahwasanya tema yang sedang kita perbincangkan kali ini adalah kurang perhatian. Seorang pasangan yang sedang jatuh sakit, berobat ke rumah sakit, bertemu dengan teman lamanya, terjadilah tegur sapa. Kemudian terjadilah perbincangan yang melebar. Sampai pada satu perbincangan, kenapa berobat sendiri? Kenapa pasanganmu pergi? Tentu saja, awal mungkin dia tidak mau terbuka. Tapi ternyata, teman lamanya ini mencoba untuk berbaik. Menawarkan jasa, bagaimana kalau pulang saya antar saja. Begitu diantar, sepanjang perjalanan, terjadi perbincangan, dan akhirnya sebagian rahasia rumah tangga pun terkuak. Salah satu rahasianya adalah bahwa pasangannya sangat sibuk untuk mencari biaya-biaya guna menutup perobatan, mencari biaya-biaya guna menutup kekurangan ekonomi mereka. Tentu saja, sebagai manusia biasa, teman lamanya pun menjadi iba karenanya. Dari iba inilah kemudian muncul transaksional perhatian-perhatian. Dari sinilah kemudian muncul benih-benih yang tidak diundang. Dari perasaan iba, simpati, empati, kasih sayang, muncullah benih-benih syahwat di antara mereka. Akhirnya lambat laun
mereka intensif bertemu, mereka tidak lagi saling membutuhkan pasangan karena merasa bahwa kini mereka sudah punya teman masing-masing. Kisah ini terjadi pada seorang wanita yang ia adalah seorang eksekutif muda. Dalam perjalanan karirnya dia begitu bagus. Tapi na'udzubillah min dzalik, takdir mengujinya. Ia terkena penyakit kanker payudara. Sementara sang suami yang profesinya sebagai pejabat tinggi negara dengan level kesibukannya yang begitu luar biasa, memang sudah lama tidak bisa lagi menyertai pengobatannya. Dan konon kabarnya hubungan rumah tangga mereka pun sebenarnya sudah mulai hambar, sudah lama jauh sebelum sang wanita menderita penyakit kanker ini. Ketika dia berobat di sebuah rumah sakit kanker di wilayah Jakarta dekat dengan bagian barat Jakarta itulah ia bertemu dengan teman lamanya. Terjadilah kemudian diskusi, terjadilah kemudian ungkapan-ungkapan suara hati. Dan secara kebetulan pula sang pria pun sedang ada masalah dengan istri atau pasangannya. Kloplah sudah. Apa yang terjadi? Meskipun na'udzubillah min dzalik, perselingkuhan secara ekstrim tidak terjadi, tapi dengan kemudian mereka saling bertemu, mereka kemudian berangkat ke rumah sakit, berobat, pulang dari rumah sakit, mampir sejenak di rumah makan untuk sekedar ngobrol, berpandang mata, sesekali ketika di mobil saling bersentuhan tangan, berpegangan, kemudian mulai muncullah ucapan-ucapan tentang cinta dan kasih sayang. Juga meskipun tidak terlalu terbuka, tidak terlalu verbal mengatakannya. Tetapi inilah bagian dari perbuatan yang mengarah pada perselingkuhan. Kenapa dikatakan selingkuh? Karena pada saat seseorang dia sedang mengungkapkan perasaan hati, perasaan cinta dan sayangnya kepada seseorang yang bukan pasangan sahnya. Paling tidak dalam kondisi seperti itu, eksistensi sang pasangan resmi lenyap dari hati dan pikiran. Paling tidak eksistensi pasangan resminya lenyap dari pegangan fisiknya. Yang terjadi adalah dua insan ini saling asyik wa mansyuk. Mereka saling terbuai, saling larut dalam perasaan-perasaan yang justru bisa jadi jauh lebih warna-warni, jauh lebih pelangi dibanding mereka yang memasuki kehidupan rumah tangga diikat dalam sebuah tali pernikahan. Sebab apa? Sebab di sana ada perasaan empati. Di sana ada perasaan kasihan. Di sana ada perasaan ingin melindungi. Di sana ada perasaan ingin membangkitkan semangat dan lain sebagainya. Sementara sang suami yang sedang sibuk itu pun tidak begitu mempedulikan. Wajar jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wanti-wanti kepada kita, ar-rajulu ala dini khalilihi. Setiap orang akan dipengaruhi oleh perilaku teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Maka perhatikanlah olehmu dengan siapakah seseorang itu dia berteman dekat. Seorang pasangan lazimnya atau sebaiknya tetap memberikan perhatian. Baik perhatian verbal, perhatian pandangan mata, perhatian belayan, di luar perhatian sandang, pangan, papan. Bisa jadi dalam kehidupan rumah tangga, seks bukanlah segala-galanya. Bisa jadi sebuah rumah tangga yang sudah sekian lama berjalan, seks bukan kebutuhan utamanya. Tapi kebutuhan mereka adalah kebutuhan perhatian, kebutuhan ungkapan kasih sayang, baik secara verbal maupun secara body language, secara gerak tubuh, secara ungkapan-ungkapan lain. Ketika berjalan, butuh ada gandengan tangan. Ketika berpandangan, butuh adanya keteduhan muka yang dipandang. Tak terbayangkan rasanya jika dalam kehidupan rumah tangga, wajah pasangan yang ditatap adalah wajah yang datar-datar saja.
Oleh karenanya, dalam kehidupan rumah tangga dibutuhkan perhatian-perhatian pada sisi-sisi yang mungkin seorang pasangan bisa jadi tidak bisa mencakup semuanya, tidak bisa detail satu persatu, tapi paling tidak tegur sapa. Tegur sapa ini sangat dibutuhkan, sehingga seseorang pun mampu mengungkapkan suara hatinya, suara penuh cinta dan kasihnya. Misalnya saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menegur istrinya yang bernama Ummu Salamah karena ia tidak memberikan pelayanan secara batiniah kepada Rasulullah, dan begitu ditanya ia mengatakan, saya puas menjadi istrimu tanpa harus melakukan itu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.